Perjalanan kali ini membawaku menuju sebuah taman yang namanya terdengar begitu damai, yaitu Taman Permana. Jalan berliku di antara pepohonan membuatku merasa seperti kembali ke alam yang sesungguhnya. Dalam benakku sudah membayangkan bahwa di ujung perjalanan terbentang hamparan rumput hijau yang luas, rindangnya pepohonan, dan sebuah danau yang tenang menunggu untuk kusambangi. Sendiri dengan kamper penku, aku mulai mencari ketenangan, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk kembali menemukan diriku di antara alam yang sederhana. Tapi inilah resiko kecil yang sering kualami kalau camping pakai campervan. Sesampainya di taman, ternyata mobilku nggak bisa masuk ke area dalam. Untungnya di luar area taman masih ada tempat parkir yang tak kalah hijau. Dari sini aku tetap bisa menikmati pemandangan pepohonan rindang dan udara segar. Kadang tempat yang tidak direncanakan justru memberi suasana yang lebih tenang. Sayangnya hari ini aku gagal membuka awning kamper pen karena angin bertiup cukup kencang. Tapi tak apa, alam selalu punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita agar lebih sederhana dan menikmati apa adanya. Setelah semuanya beres, saatnya melakukan ritual kecil yang selalu jadi penutup perjalanan panjang, yaitu membuat kopi. Di samping kamper pen, aroma kopi hangat perlahan bercampur dengan angin sore yang membawa suara daun dan riak ranting-ranting pepohonan dari kejauhan. Matahari mulai turun perlahan, menyinari permukaan rumputan dengan cahaya keemasan, dan di momen ini semuanya terasa pas. Tak perlu banyak hal untuk merasa cukup, hanya secangkir kopi, semilir angin, dan langit senja yang perlahan berubah warna.
Ketika malam tiba dan setelah sholat maghrib, udara mulai dingin, tapi suasananya justru makin tenang. Lampu di sekitar taman mulai menyala, menambah hangat suasana malam ini. Aku lanjut menyiapkan makan malam sederhana, mengukus siomay, lalu mencampurnya dengan mie goreng instan. Mungkin terlihat janggal, tapi beneran deh, ini asli nikmat banget. Coba aja, apalagi kalau mie goreng dicampur dengan gado-gado. Ditambah di tengah alam seperti ini, aroma masakan sederhana bisa terasa istimewa. Setiap suapan seolah jadi teman obrolan antara rasa lapar dan rasa syukur. Di tengah-tengah aku siapkan makan malam, temanku yang biasa aku ajak camping menelpon. Mungkin berikutnya aku bakal ajak dia ikut camping lagi. Salam ya bro, gimana? Oh ya kak, jadi kita begawi lah, ada begawi lalu lah. Oh, iya kak. Di Taman Permana bro. Sorangan lalu. Iya aman. Oke oke. Udah sampai makan lah. Ya kak. Aku isuk jam-jam 10 tuh ada ya, aku di rumah jam 10 jam 11. Oh iya siap. Nah ya mun kada bulik datangi jar Bapak. Ya, santai ya Allah. Oke deh. Oke bro. Lanjut lah. Ya. Sukses. Ya. Waalaikumsalam.
Usai makan malam, aku sempat berjalan ke kamar kecil. Di tengah temaram cahaya taman, baru kusadari ternyata cuma aku sendiri yang camping di sini malam ini. Sesaat rasa sunyi itu terasa begitu nyata, hanya ada suara jangkrik dan desir angin di antara pepohonan. Untuk mengurangi rasa sepi, aku nyalakan televisi kecil di kamar pen sambil nyemil cemilan ringan. Malam terus berjalan perlahan, dan di balik kesunyian ini ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Kadang sendirian bukan berarti sepi, tapi kesempatan untuk benar-benar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Pagi pun tiba. Setelah sholat subuh, udara terasa begitu segar, embun masih menempel di rumput dan cahaya matahari perlahan menembus pepohonan. Untuk menghangatkan tubuh, kali ini aku tidak membuat kopi seperti biasa. Aku memilih segelas minuman jahe hangat, rasanya lembut, sedikit pedas, tapi menenangkan, pas untuk menemani pagi yang damai ini. Di samping kamar pen, aku duduk menikmati hangatnya sinar matahari pagi sambil bersyukur masih diberi kesempatan menikmati keindahan alam sesederhana ini.
Sebelum sarapan, aku memutuskan untuk berjalan menyusuri taman. Dari tadi aku penasaran dengan danau yang terlihat dari kejauhan, jalanan setapak yang kulewati dikelilingi rumput hijau dan pepohonan rindang. Udaranya segar, langkah pun rasanya ringan. Dan benar saja, ketika sampai di tepi danau, suasananya begitu tenang. Airnya memantulkan langit pagi yang cerah, dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah yang lembab. Dalam hati aku sempat tersenyum. Harusnya tadi aku bersantai minum jahe hangat di sini. Mungkin untuk camping selanjutnya, semoga mobilku nanti sudah boleh masuk sampai ke tepi danau ini untuk camping berikutnya. Setelah berjalan dan menikmati udara pagi, aku kembali ke camper van untuk menyiapkan sarapan sederhana. Hari ini aku ingin sesuatu yang hangat dan mudah dibuat. Roti yang kucelup ke dalam telur, lalu kupanggang di atas wajan listrik, perlahan mengeluarkan aroma yang menggoda. Setelah matang, kuisi dengan keju dan sosis, sederhana tapi rasanya luar biasa. Di alam seperti ini, makanan sederhana pun selalu terasa lebih nikmat.
Setelah sarapan, waktunya berkemas. Matahari mulai meninggi, sinarnya menerpa kemperpen dan rerumputan di sekitarku. Suara burung, angin yang berhembus pelan, semuanya terasa seperti ucapan selamat tinggal yang lembut dari alam. Meski singkat, camping kali ini di Taman Permana memberi cerita kecil yang menenangkan. Tidak semua rencana berjalan sempurna, tapi justru di situ indahnya perjalanan. Alam selalu mengajarkan bahwa kesederhanaan seringkali menyimpan makna paling dalam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hangat bersama keluarga dan alam. Dan ingat, sederhana dan apa adanya itu penuh makna.